Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intanti Rahmawati, NIM 203210107 dari kelas PGMI IPA D. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Jadi pada bab ini peserta didik akan belajar tentang sistem organ yang dibutuhkan manusia untuk hidup, pentingnya bernapas dan mengkonsumsi makanan, cara merawat organ pernapasan dan pencernaan, proses manusia tumbuh serta masa pubertas dan bijak menghadapi masa pubertas. Peserta didik akan melakukan eksplorasi dan investigasi tentang bagaimana kerja sistem organ pencernaan dan pernapasan. Hal yang membuat perbedaan cepat dan lambat pernapasan seseorang dan mengetahui bahwa dirinya merupakan individu yang unik. Tujuan pembelajaran ini: 1. Mengidentifikasi bagaimana bernapas dapat membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mencari tahu peran makanan dan organ pencernaan untuk membantu manusia tetap hidup. Yang ketiga, mempelajari bagaimana tubuh manusia bertumbuh. Selanjutnya, bagaimana sih bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari? Sistem pernapasan adalah serangkaian organ tubuh yang bekerja untuk membantu makhluk hidup bernapas. Oksigen dibutuhkan makhluk hidup untuk menghasilkan energi pada proses metabolisme dan menghangatkan tubuh. Proses ini menghasilkan produk samping gas karbon dioksida. Oleh karena itu, saat bernapas terjadi pertukaran kedua gas tersebut. Pada topik bahasan ini, peserta didik akan mempelajari tentang bagaimana tubuh manusia bernapas. Istilah serta informasi mengenai organ-organ bukan untuk dihafal, melainkan untuk membantu peserta didik mengenali dan memahami bagaimana tubuhnya bernapas. Dengan begitu, peserta didik diharapkan dapat mengetahui pentingnya peran organ-organ pernapasan dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Karena bernapas merupakan kerja sebuah sistem, maka jika salah satu organ mengalami gangguan akan menyebabkan sistem berjalan tidak seimbang. Gangguan pernapasan pada manusia dapat disebabkan oleh faktor berikut. 1. Pola hidup seperti merokok, tidak memakai masker, berbagi alat makanan, tidak cuci tangan, dan sebagainya. Yang kedua, kondisi lingkungan seperti berdebu, berasap, berpolusi, dan sebagainya. Yang ketiga, penyakit bawaan seperti asma, sinusitis, dan sebagainya. Selain gangguan pernapasan yang ada di buku siswa, ada juga penyakit gangguan pernapasan seperti pneumonia atau radang paru-paru. Penyakit ini merupakan peradangan akibat infeksi. Batuk berdahak, demam, dan sesak napas merupakan gejala umum dari gangguan pada pneumonia. Ciri lain penyakit ini antara lain dahak kental yang dapat berwarna kuning, hijau, coklat, atau bernoda darah. Kanker juga dapat menyerang paru-paru dan merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Penyebab kanker paru-paru berkaitan erat dengan merokok, baik perokok aktif maupun pasif. Riwayat kanker paru-paru di keluarga, riwayat paparan zat kimia dan gas beracun seperti asbestos dan radon, atau menghirup udara berpolusi dalam jangka panjang. Penyakit gangguan pernapasan juga ada yang menular, atau influenza, TBC,
COVID-19, dan sebagainya, dan tidak menular seperti asma, kanker paru-paru, bronkitis, dan sebagainya. Umumnya, penyakit yang menular disebabkan oleh virus atau bakteri. Guru disarankan juga melakukan diskusi bersama peserta didik mengenai hal-hal yang bisa menularkan penyakit. Faktor penyebab dan penularan ini merupakan pengetahuan yang bermanfaat untuk mereka. Dengan demikian, mereka dapat melakukan pencegahan untuk menjaga kesehatan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, juga dapat menimbulkan empati untuk orang lain. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu makan dan minum? Peserta didik mempelajari organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Guru akan mengarahkan peserta didik membuat alat peraga yang menunjukkan bagaimana organ-organ tubuh tertentu mengolah makanan dan minuman sehingga tubuh kita bisa memperoleh nutrisi. Dengan memiliki pengetahuan tentang organ-organ pencernaan dan fungsinya, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai bagaimana tubuhnya mengolah makanan yang ia makan. Guru dapat memberikan informasi terkait gangguan pencernaan yang sering dialami akibat pola makan dan minum yang kurang baik berikut. Yang satu, MAH merupakan gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas di bagian lambung yang terjadi akibat beberapa kondisi dan terkadang disertai muntah atau rasa mual. Pada umumnya, MAH terjadi karena asam lambung atau saat ketika lambung kosong. Biasanya MAH terjadi saat kita terlambat makan. Yang kedua, tukak lambung merupakan luka pada bagian lambung yang terjadi akibat adanya infeksi bakteri atau bakteri H. pylori atau karena konsumsi obat pereda nyeri yang berlebihan. Bagian lambung penderita penyakit ini mengalami pengikisan. Beberapa gejala yang umum dirasakan antara lain mual dan muntah, perut kembung, sering bersendawa, dada terasa seperti terbakar, hilang nafsu makan atau mudah kenyang, berat badan turun, serta sulit menarik napas dan lemas. Yang ketiga, diare merupakan salah satu gangguan pencernaan yang sering kita alami. Pada penderita diare, tinja yang dihasilkan cenderung cair dengan frekuensi lebih sering dibandingkan biasanya. Gejala diare bervariasi pada setiap orang, namun yang paling umum yaitu perut terasa mulas, tinja encer, atau bahkan berdarah, mengalami dehidrasi, pusing, lemas, dan kulit kering. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan atau minuman yang dikonsumsi terpapar virus, bakteri, atau parasit tertentu. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi bersih, higienis, dan layak konsumsi. Yang keempat, sembelit merupakan salah satu gangguan pencernaan di mana penderitanya sulit melakukan buang air besar meskipun perut terasa keras, penuh, dan ingin buang air besar. Pada penderita sembelit, tinja berbentuk sangat padat. Penyebab sembelit berbeda-beda untuk setiap orang. Namun, pada umumnya sembelit dikarenakan pola makan yang buruk seperti kurang mengkonsumsi sayur dan buah yang mengandung banyak serat, serta kurang minum dan jarang berolahraga. Selanjutnya, bagaimanakah aku tumbuh besar? Pada topik bahasan ini, peserta didik akan diperkenalkan dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang disebut masa pubertas. Dalam membahas topik ini, guru boleh juga
boleh jadi menghadapi situasi peserta didik yang berbeda-beda. Pada saat mempelajari topik ini, sebagian peserta didik kemungkinan sudah mengalami masa pertumbuhan sekunder. Namun sebagian lainnya belum mengalami masa pertumbuhan sekunder. Guru perlu lebih bijak menyikapi peserta didik dalam dua kategori tersebut. Untuk memastikan peserta didik merasa nyaman dalam mempelajari topik ini, telah disediakan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta didik di rumah maupun aktivitas yang dilakukan bersama-sama di sekolah. Setiap bentuk aktivitas telah disesuaikan agar peserta didik merasa nyaman membahas hal-hal yang bersifat sensitif. Libatkan orang tua saat kegiatan ini di rumah untuk menguatkan komunikasi dan keterbukaan peserta didik terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, topik bahasan ini sangat sensitif, maka sebagian besar aktivitas yang dirancang dilakukan dengan pendekatan personal. Melalui aktivitas-aktivitas tersebut diharapkan kemampuan peserta didik dalam melakukan refleksi jadi meningkat. Peserta didik juga diharapkan dapat menerima kondisi dirinya dan mampu lebih toleran menerima kondisi orang lain yang berbeda dengan dirinya. Guru juga dapat menguatkan pesan kepada peserta didik untuk jujur terhadap diri sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.